Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Engkau yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur Bapa, setiap kali, setiap saat Engkau memberikan dan menyatakan diri-Mu atas kehidupan kami. Lewat firman-Mu, lewat banyak perkara kami boleh melihat betapa ajaib dan besarnya Engkau. Kami bersyukur karena pagi ini kami boleh membuka minggu yang baru mengawali bersama dengan Engkau lewat pujian dan penyembahan. Dan teduhkan hati kami pagi ini Tuhan. Untuk kami sama-sama merenungkan akan firman-Mu. Kami boleh belajar Tuhan dari setiap apa yang Engkau sudah nyatakan di dalam kehidupan kami maupun lewat firman-Mu. Mari Tuhan Engkau sendiri yang berbicara. Roh Kudus-Mu sendiri yang mengajar kami. Memberikan kepada kami hikmat. Memberikan kepada kami wahyu dan pengertian. Supaya kami dapat menangkap. Sehingga hidup kami menjadi hidup yang terus diubahkan oleh firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kami bersepakat di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudara-saudara, selamat pagi. Hari ini Lucky yang mimpin pujian. Tapi dia tidak mau saya jatahnya terlewatkan. Jadi tetap saya yang harus menyampaikan pujian. Saya tidak tahu sebenarnya tadi malam Lucky juga mengingatkan untuk saya tetap bawa firman. Saya hanya beberapa hari ini sedang merenungkan sesuatu. Dan saya teringat kepada Sofi. Nanti mungkin Sofi akan bisa menangkap ini. Kita akan buka dari Efesus 2 ayat 10. Pagi ini saya judulnya kan The Promoter ya. God is my promoter ya. Tuhan itu jadi promoter kita. Efesus 2 ayat 10 mengatakan demikian. Karena kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus. Untuk melakukan pekerjaan baik. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kita ini buatan Allah, bukan diciptakan sebagai keturunan Adam saja. Tetapi kita diciptakan di dalam Kristus Yesus yang sudah menebus dosa kita. Dan seketika kita terima Yesus, Tuhan itu mempersiapkan sebuah pekerjaan baik. Tuhan itu menginginkan kita hidup di dalam rencananya. Yaitu pekerjaan yang dipersiapkan Allah. Ada begitu banyak pekerjaan, tapi ada yang dipersiapkan Allah. Kita bisa lakukan pekerjaan ya. Oh iya kita lulus, kita memang suka masak, oh kita di kuliner dan sebagainya. Tetapi apakah kita menyadari bahwa ada satu pekerjaan baik. Tuhan bilang pekerjaan baik. Tetapi yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dan ini kadang-kadang mungkin keluar dari mimpi kita. Keluar dari keinginan kita. Benar-benar gak pernah kita pikirkan ya. Tapi itu bisa terjadi. Beberapa hari ini saya memang sedang merenungkan. Tapi ngerenunginya bukan buat persiapan. Cuma sambil tidur gitu ngerenungkan tentang Daud. Dan saya ingin kita sama-sama saya sharekan. Bahwa Daud ini bisa dibayangin gak? Daud ini lagi enak-enaknya di padang. Sambil main kecapi, memuji Tuhan, sambil ngeliatin 2-3 ekor kambing. Tiba-tiba dia dipanggil. Dipanggil untuk mendapat pengurapan. Ngagetin ya, saya bisa ngebayangin kayak apa bingungnya Daud. Orang gembala di padang, ya kepandaiannya cuma begitu ya kelihatannya. Tapi tiba-tiba dapat pengurapan untuk jadi raja. Kita buka 1 Samuel 16 ayatnya yang pertama. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai orang Bethlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Lompat ayat 11 sampai 13. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang mengembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Kemudian disuruhnyalah menjemput dia
ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Ini ceritanya Daud aja nggak masuk hitungan oleh ayahnya. Ketika Samuel datang, ada apa ya? Pasti kan ngobrol dulu gitu. Oh, satu dari anak-anakmu akan diurapi untuk jadi raja. Oke. Nah, dia panggil anak yang pertama, anak yang kedua, anak tiga, semua sudah. Tapi Tuhan bilang enggak ada itu. Dari yang semua dipromosikan sama orang tuanya, enggak ada satupun yang Tuhan pilih. Jadi Samuel nanya lagi, emang udah ini aja anakmu? Katanya. Oh enggak, masih ada satu. Tapi dia lagi ada di padang menggembalakan domba. Harusnya, mestinya sebagai ayah tuh begitu tahu 1, 2, 3, kok enggak ya? Ingat masih ada satu tuh, coba dipanggil. Tapi mungkin Isai berpikir, lah itu masih kecil, kerjaannya cuma menggembalakan domba, sedangkan yang ini gagah-gagah jadi prajurit. Jadi enggak masuk hitungan. Tapi ternyata Tuhan itu melihat akan Daud. Singkat cerita Daudnya dipanggil dan ternyata Tuhan bilang ini loh, urapi dia. Kita melihat dari sisi Samuel dan kehendak Tuhan. Saya ini beberapa hari lagi merenungkan dari sisinya Daud. Kira-kira ketika Daud diurapi, menurut saya dia sambil setengah plonga-plongo ya. Bingung, aku diurapi, aku jadi raja. Jadi dia waktu datang nurut aja. Daud ini kemudian diurapi. Selesai diurapi memang dikatakan kemudian berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Tapi apa yang dilakukan Daud? Daud ternyata tidak melakukan apa-apa. Ya sudah diurapi. Mungkin dia sambil mikir sambil jalan bingung. Aku jadi raja, gimana caranya aku bisa jadi raja? Aku ini harus memiliki rakyat yang segitu banyak. Sedangkan di padang aja aku menggembalakan hanya 2-3 ekor. Daud lakukan apa? Enggak. Dia enggak ada ceritanya. Dia terus tiba-tiba, wah aku latihan. Gimana jadi raja ya? Terus dia beli jubah yang baru. Bagus, pura-pura jadi raja. Enggak. Tidak ada ceritanya seperti itu. Tapi yang saya mikir kira-kira di benaknya Daud itu pikirannya apa? Bingung. Gimana caranya aku bisa jadi raja? Sekarang itu aku jauh dari posisi itu. Jauh dari mimpi itu. Jauh dari, ya kalau misalnya anak raja ya tinggal di istana sudah dididik dari kecil. Ya dia udah tahu lah. Walaupun mungkin dia cuma keponakan raja, tetangganya raja, bapaknya kerjanya di istana. Ya mungkin masih ada bayangan. Tapi kita bayangin Daud ini sama sekali tidak bersentuhan dengan kerajaan. Tiba-tiba dia mau jadi raja. Ada begitu banyak orang juga begitu ya. Kalau kita dapat nubuatan, kemudian kita dapat penguarapan, oh kamu mau suruh jadi ini sama Tuhan. Terus bingung kitanya, aduh gimana ya jadi, waduh terus kita berusaha bagaimana supaya kita bisa mencapainya. Tapi saya tidak melihat itu pada Daud. Daud sih tenang-tenang aja. Sampai satu ketika Tuhan sendiri memberikan cara untuk mempersiapkan Daud sampai ke tahta. Yang diawali pertama adalah kita lihat dari 1 Samuel 16 ayat 14 sampai 18 bagian A. Tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Lalu berkatalah hamba-hamba Saul kepadanya, ketahuilah roh jahat yang daripada Allah mengganggu engkau. Baiklah tuanku menitahkan hamba-hambamu yang di depanmu ini mencari seorang yang pandai main kecapi. Apabila roh jahat yang daripada Allah itu hinggap padamu, haruslah ia main kecapi, maka engkau merasa nyaman. Berkatalah Saul kepada hamba-hambanya itu, carilah bagiku seorang yang dapat main kecapi dengan baik dan bawalah dia kepadaku.
Lalu jawab salah seorang hamba itu katanya, sesungguhnya aku telah melihat salah seorang anak laki-laki Isai, orang Bethlehem itu yang pandai main kecapi. Nah, Tuhan bisa membuat sebuah situasi sendiri sampai Daud itu bisa masuk ke istana. Dia nggak mencoba-coba gimana sih caranya kalau hidup di istana, tidak. Tapi tiba-tiba karena Saul ini dipenuhi dengan roh jahat. Nah, kemudian ya pegawainya ini kok ya pinter gitu loh ya. Bilang kalau nanti ada yang main kecapi menyembah Tuhan, roh itu akan lari pergi. Nah, nanti kamu hidup hatinya bisa tentrem, enak. Kira-kira pegawainya bilang begitu. Terus Saulnya nurut. Ya, coba cariin pemain kecapi yang pinter, yang bagus main kecapinya. Nah, ini pegawainya ini tahu Daud ini pinter main kecapi. Jadi Daud dibawanya lah. Kemudian dia menjadi pemain kecapi di hadapan Saul. Apakah itu Daud yang melamar jadi pemain kecapi? Tidak. Tetapi Tuhan sendiri sebagai promotornya yang membuat mereka-reka sesuatu yang menjadikan Daud ini masuk ke istana. Jadi Tuhan menginginkan Daud menjadi raja, dia tidak tiba-tiba Daud ini pergi melamar untuk jadi karyawan istana. Tidak, Tuhan membuat sebuah persiapan untuk Daud masuk ke istana. Kita bisa bayangin ya, kalau dia gembala domba di padang, masuk ke istana tiba-tiba jadi raja, kan embla-emblo ya. Lebih pinter anak buahnya untuk mengatur istana ketimbang rajanya kalau itu terjadi. Tapi Tuhan tidak seperti itu. Ternyata Tuhan itu sebagai promotor, dia bertanggung jawab dengan apa yang dia tetapkan. Dia lakukan sebuah persiapan untuk pekerjaan baik yang dipersiapkan untuk Daud. Jadi pada waktu itu Daud datang ke istana, dipanggil itu. Bukan maunya dia, dipanggil untuk main kecapi. Jadi kalau Saul lagi ngeblank, lagi error gitu ya, terus Daud main kecapi, langsung damai sejahtera itu turun atas Saul. Jadi Saul hatinya tentrem. Nah, seperti itu sebenarnya yang Tuhan inginkan adalah Daud mulai belajar masuk istana. Karena goalnya Tuhan, targetnya Tuhan adalah Daud menjadi raja. Tapi Daud tidak melamar jadi karyawan kerajaan. Tuhan sendiri yang mengambil dia dari padang untuk masuk ke istana sebagai pemain kecapi. Bukan karena Daud diajari kecapi, tapi memang Daud sudah bisa bermain kecapi. Nah, karena itu kita bisa melihat bagaimana Daud masuk istana dengan promotornya Tuhan sendiri. Kita lihat dari 1 Samuel 18 ayat 5. Dikatakan kemudian ini setelah kejadian Daud sudah jadi pemain kecapinya. Satu ketika ada perang Goliat Goliat sebagai orang Filistin melawan Israel. Kita tahu semua ceritanya bagaimana. Akhirnya Daud itu melawan Goliat dan Daud itu menang. Setelah itu kemudian Saul mulai lihat kan, itu siapa? Kok pinter bisa ngalahkan Goliat ya. Kemudian Daud diangkat menjadi kepala para prajurit. Daud maju berperang dan selalu berhasil kemana saja juga Saul menyuruhnya. Sehingga Saul mengangkat dia mengepalai para prajurit. Hal ini dipandang baik oleh seluruh rakyat dan juga oleh pegawai-pegawai Saul. Kemenangan Daud melawan Goliat itu bukan sekedar sebuah cerita yang harus dilewati. Tapi itu adalah cara Tuhan untuk mempromosikan Daud di hadapan Saul. Ketika Saul melihat anak ingusan yang tadinya tidak diperhitungkan tiba-tiba bisa menang dengan Goliat. Jadi dia dikasih tugas untuk terus ikut perang dan selalu berhasil kemana Saul menyuruhnya dia. Sehingga dia diangkat mengepalai para prajurit. Dia sekolah tentara, enggak sama sekali. Sekolahnya di padang untuk sekolah mendidik kambing domba. Tapi ternyata Tuhan itu mengangkat dia, mempromosikan dia
sampai dia bisa menjadi kepala para prajurit. Prajuritnya mah sekolah perang, Daudnya tidak sekolah perang, tapi dia bisa jadi kepala, hebat sekali. Saya pikir, saya itu kalau ngerenungin Daud, hebat ya Daud, luar biasa. Tuhan mengangkat dia, mempersiapkan sebuah pekerjaan baik yang luar biasa untuk Daud. Dan semua dikatakan rakyat dan pegawai-pegawainya setuju dan memandang itu baik keputusannya Saul. Luar biasa. Daud masuk ke istana bukan sekedar pemain kecapi, naik pangkat lagi jadi kepala para prajurit. Tidak pernah sekolah loh, jadi nggak bisa jadi prajurit tapi bisa jadi kepalanya prajurit. Nah kita melihat kemudian kita lihat bahwa di dalam 1 Samuel 22 ayat 1 dan 2 ternyata perjalanannya nggak semulus itu ya. Waktu Daud itu menang terus dan kemudian orang-orang sangat suka dengan Daud. Satu ketika ibu-ibu, nah ibu-ibu itu kan kayak gitu ya. Kalau ibu-ibu itu kan heboh tuh. Kalau ada apa-apa tuh lebih heboh dari bapak-bapak. Ibu-ibu ini nari-nari bilang Saul mengalahkan beribu-ribu musuh tapi Daud berlaksa-laksa. Nah, gara-gara ibu-ibu ini Saulnya jadi jengkel. Loh, kok ternyata posisi Daud itu lebih daripada dia. Jangan-jangan nanti Daud bisa jadi raja. Emang iya sih sebenarnya. Tapi di sini kita bisa melihat lewat semua itu Daud akhirnya karena Saulnya iri sama Daud. Ini Daud ini berhasil terus. Rakyat jatuh cinta sama dia semua. Dan semua mendukung Daud luar biasa. Terutama ibu-ibu yang teriak-teriak itu. Jadi dia benci, dia berusaha untuk membunuh Daud. Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke Gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati. Maka ia menjadi pemimpin mereka bersama-sama dengan dia. Ada kira-kira 400 orang. Bisa bayangin ya, Daud jadi pemimpin tapi dari orang yang punya kesukaran, yang dikejar utang, yang sakit hati. Muridnya, anak buahnya kayak gitu semua. Wah mestinya pusing kalau nemuin orang yang seperti itu. Tapi itu semua menjadi sebuah skenario Tuhan untuk mempersiapkan Daud pada suatu hari. Ketika dia menjadi raja, dia itu tidak ketemu sama rakyat-rakyat yang manis-manis. Bisa campuran. Coba kita lihat ya di negara kita. Pak Jokowi itu ngerjain apa aja. Kita sudah angkat jempol ya. Double thumb kali ya. Udah luar biasa apa yang dikerjakan. Tapi tetap ada kan. Yang wah beginilah begitu tetap ada. Orang-orang yang sulit untuk dikendalikan, orang-orang yang sulit untuk tunduk, orang-orang sulit untuk mengapresiasi orang-orang yang berhasil. Dan itu kumpul semua. Dan Daud jadi pemimpinnya. Kalau kita lihat orang-orang yang suka dalam kesukaran, orang-orang yang punya utang, orang-orang yang sakit hati. Akhirnya waktu cerita Siklak pun mereka nyala-nyalain Daud. Ya karena memang mereka adalah orang-orang yang seperti itu. Tapi Tuhan itu sedang mempersiapkan Daud. Daud ketika nanti kamu jadi raja, kamu itu tidak ketemu sama orang yang manis-manis semua. Nanti kamu akan ketemu bisa orang-orang yang akan memberontak, orang-orang yang tidak setia, orang-orang yang sakit hati, orang-orang yang ya segala macam orang-orang. Gak semua orang itu baik nanti. Walaupun dikatakan rakyat setuju ketika Daud diangkat jadi kepala prajurit. Jadi di sini kita lihat bagaimana Tuhan mempromosikan Daud itu, tapi juga membentuk Daud, mempersiapkan satu pekerjaan baik yang luar biasa bagi Daud. Dia menjadi pemimpin dari orang-orang yang sulit. Nanti kalau sudah jadi pemimpin dari orang-orang yang sulit, orang-orang yang rewel, orang-orang yang bawel, orang-orang yang nggak bener, cuma bisa komentar aja tapi nggak becus. Kalau itu lulus, gampanglah kalau sudah jadi
punya rakyat yang nurut, rakyat yang setia. Tapi itu persiapan yang Tuhan berikan, satu pekerjaan baik. Jadi saudara-saudara, kalau sekarang ini saudara dipercaya oleh sebuah pelayanan atau pekerjaan dan menemukan orang-orang yang sulit, ingat, Daud pun di dalam panggilan yang disiapkan Tuhan menghadapi orang-orang sulit yang gak enak. Kenapa? Supaya dia akan menjadi pemimpin yang bisa memimpin sampai orang yang paling susah. Jangan-jangan kalau nggak pakai latihan begini, ada nanti kalau dia jadi raja ada orang yang nggak enak sedikit, bunuh itu, penggal itu kepalanya, hancurin itu. Nah bisa, tapi Tuhan mau melatih Daud untuk dia bisa siap dengan semua pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah. Siapa yang membawa Daud ketemu dengan anak buah? Kok bisa ngumpul sama Daud? Ya Tuhan sendiri mendatangkan orang-orang yang melarikan diri karena dikejar orang yang punya duit, melarikan diri karena orang yang mengalami kesukaran, melarikan diri karena sakit hati. Nah bisa bayangin orang yang punya kepahitan kumpul jadi satu, itu heboh sekali sebenarnya. Tapi kita bisa lihat sekali lagi Tuhan sebagai promotor dari semuanya itu. Dan selanjutnya kita bisa lihat 1 Samuel 23 ayat 14 hidup Daud lagi. Maka Daud tinggal di padang gurun. Dia bisa aja ngomel, Tuhan kamu itu menyiapkan aku jadi raja. Ya mestinya aku tuh enak-enak duduk di singgasana di istana. Di situ ada dayang-dayangnya yang ngipasin aku, makanan semua tersedia. Tapi kenapa kok aku dibawa ke padang gurun? Di tempat-tempat perlindungan, ia tinggal di pegunungan di padang gunung Sif. Dan selama waktu itu Saul mencari dia, tetapi Allah tidak menyerahkan dia ke dalam tangannya. Di sini kita bisa melihat Daud itu sedang dibawa oleh Tuhan untuk melihat Saul, orang yang berkuasa saat itu. Cari dia, punya anak buah, punya senjata yang lengkap. Harusnya ketemulah Daud, tapi dikatakan Allah tidak menyerahkan dia ke dalam tangannya. Bahkan 2 kali Daud sepertinya Allah menyerahkan Saul ke dalam tangan Daud, tapi Daud tidak melakukan apa-apa. Dan di sini kita bisa melihat bagaimana Allah menuntun dan membentuk hidup Daud. Apakah Daud itu ketakutan dan melupakan Tuhan dan segala panggilannya? Udahlah, nggak Tuhan-Tuhan lagi. Ngapain, mendingan aku pergi aja jadi raja katanya, tapi kok faktanya kok seperti ini. Tidak, tapi kita bisa lihat bagaimana Daud tetap setia dan dia bisa melihat bahwa ternyata Allah tidak menyerahkan dia ke dalam tangan Saul. Walaupun Saul saat itu raja yang berkuasa, bisa lakukan apa saja untuk mengejar Daud dan mestinya Daud gampang ditemui dan dibunuh oleh Saul. Tetapi firman Tuhan mengatakan Allah tidak menyerahkan dia ke dalam tangannya. Artinya kita tahu bahwa hidup kita ketika kita berjalan dalam sebuah panggilan, percayalah tadi pujiannya Tuhan itu tidak pernah gagal. Jadi dia juga gak pernah gagal untuk membawa Daud menjadi raja. Walaupun dikejar oleh Saul, tetap Daud itu tetap menjadi orang yang terluputkan. Alkitab menulis Allah tidak menyerahkan. Jadi di dalam hidup kita jangan takut ketika kita mengerjakan apa yang Tuhan siapkan, pekerjaan baik yang Tuhan sudah sediakan. Percayalah Tuhan tidak akan menyerahkan kita dalam tangan-tangan musuh, dalam kejatuhan, dalam kegagalan. Dia sanggup membawa kita naik to the top. Akhirnya kita bisa lihat di dalam 2 Samuel 2 ayat 4 bagian A dikatakan demikian. Kemudian datanglah orang-orang Yehuda lalu mengurapi Daud di sana menjadi raja atas kaum Yehuda. Pada waktu ini terjadi, Saul udah mati. Saul udah terbunuh di dalam peperangan. Daud tidak pernah mengharapkan kematian Saul, tetapi Tuhan yang melakukannya. Kalau dia punya 2 kesempatan untuk membunuh Saul, dia tidak mau, walaupun anak buahnya bilang, ya anak buahnya kan orang-orang sakit hati, orang-orang seperti itu ya. Udah
inilah Tuhan itu loh yang sudah memberi kesempatan. Kamu bunuh aja ini Saul. Tidak. Apakah aku akan menjamah orang yang diurapi Tuhan? Kalaupun nanti dia harus mati, biarlah tangan Tuhan sendiri yang mengerjakannya. Entah dia mati nanti karena sakit, entah dia mati karena perang. Tapi Daud tetap bertahan di dalam proses yang Tuhan kerjakan. Padahal dia udah mau jadi raja. Kalau Saul mati dibunuh sama Daud, pasti Daudnya jadi raja lebih cepat. Tapi ternyata tidak. Sampai waktunya dikatakan kemudian orang-orang Yehuda datang mengurapi Daud sekali lagi. Dan Daud menjadi raja atas kaum Yehuda. Sebagian dari bangsa Israel sudah ada di pimpinan Daud. Kemudian kita lihat 2 Samuel 5 ayat 3 dikatakan, maka datanglah semua tua-tua Israel menghadap raja di Hebron. Lalu Raja Daud mengadakan perjanjian dengan mereka di Hebron di hadapan Tuhan. Kemudian mereka mengurapi Daud menjadi raja atas Israel. Setelah kita bisa tahu bahwa ada perjalanan dari dia jadi raja Yehuda 7 tahun, 7,5 tahun. Daud itu jadi raja secara menyeluruh atas Israel. Nah 7 tahun itu yang Israel gimana? Yang Israel itu mereka masih bergejolak untuk keturunannya Saul yang mau memegang tampuk pemerintahan. Tapi Tuhan membuat semua itu terjadi dengan hebat dan luar biasa. Sampai akhirnya kita bisa melihat bagaimana Daud diurapi menjadi raja atas Israel. Siapa yang menetapkannya? Mereka semua tua-tua Israel. Mereka menghadap raja di Hebron. Dan mereka minta Daud menjadi raja atas Israel. Hebat sekali. Tuhan menggenapkan apa yang sudah dia awali. Dengan sebuah proses untuk membawa Daud siap menjadi raja. Dari padang menggembalakan domba. Gak ada apa-apanya. Tapi satu ketika Daud sudah dipersiapkan Tuhan dan dia menjadi raja yang luar biasa. Kalau kita baca bagaimana Daud dalam mazmurnya, bagaimana Daud dalam pemerintahannya, itu luar biasa sekali. Apakah kelihatan bodoh jadi raja? Sama sekali tidak. Kok bisa ya, tadinya cuma main kecapi, kok tiba-tiba bisa jadi raja? Nah, karena Tuhan yang mempromosikannya. Daud tidak pernah mimpi. Daud tidak pernah kepingin jadi raja. Saya percaya Daud tuh gak terbersih sedikit pun bahwa dia jadi raja. Orang tua maupun adik-adiknya juga. Tapi Tuhan punya rencana atas kehidupan Daud. Sama juga dengan kehidupan kita. Saya percaya Tuhan punya rencana. Dan setiap kita dipanggil di dalam satu pekerjaan baik yang Tuhan itu sudah persiapkan sebelumnya. Tuhan itu sebenarnya sudah membentuk kita. Tuhan itu sudah sediakan satu pekerjaan baik. Masalahnya apakah kita akan menjadi seperti Daud yang selalu menunggu dan menyiapkan diri untuk dipromosikan oleh Tuhan. Kita seringkali tidak. Kalau kita ya ada orang-orang yang kalau kita sudah dapat firman nanti kamu jadi begini. Kita cepat-cepat kayak kita jadi pembantunya untuk menggenapkan rencana Tuhan dalam hidup kita. Kita tidak tahu bahwa semua yang Tuhan siapkan untuk kita, kita sendiri harus disiapkan diri untuk pas. Jadi pemimpin, pas jadi orang pemegang tugas dari Tuhan. Jadi pas memegang mandat yang Tuhan berikan. Ada begitu banyak orang-orang yang gak siap. Kenapa? Karena pengen cepat buru-buru. Tuhan itu proses setiap orang untuk menjadikan apa yang Tuhan inginkan. Bisa lama, bisa cepat. Tergantung dari respon kita. Tapi bisa juga lama karena persiapan-persiapannya banyak. Seperti Daud. Meresponi semua yang dikerjakan Tuhan selalu baik. Lewat mazmur-mazmurnya kita bisa belajar. Bagaimana Daud dalam kesesakan. Dia pernah sesak, ya sesak. Lihat di mazmur-mazmurnya dia juga sesak. Dia juga mikir itu orang yang fasik kok enak hidupnya gitu. Tapi ketika aku masuk ke dalam hadirat Tuhan, aku tahu mereka itu sedang berdiri di tempat-tempat yang licin. Nah itu semua Daud lewati. Tidak segampang yang kita baca seperti ini, tapi dia punya pergumulan. Cuma satu hal, Daud selalu mau nurut Tuhan. Daud selalu mau mengerti kehendak Tuhan. Di dalam kesesakannya dia bisa mengerjakan
Dan dia bisa merelakan dirinya dibentuk oleh Tuhan. Mari kita mengerti hidup kita itu ada promotornya. Kalau kita mau mengerjakan semua yang baik, pekerjaan yang sudah dipersiapkan Allah, Jesus is my promotor. Tuhan Yesus adalah promotornya kita. Jesus is our promotor. Dia bisa lakukan apa saja untuk membawa kita naik. Dan tidak ada yang bisa menurunkan kita. Orang lain boleh kesel, Saul boleh benci, Saul boleh memerintahkan orang untuk nangkep Daud. Tapi Tuhan tidak menyerahkan Daud ke tangan Saul. Tetap rencananya yang jadi. Mari kita gak usah takut kalau kita sudah dipersiapkan Tuhan untuk menjadi sesuatu yang mungkin di luar mimpi kita. Tapi percayalah, tidak jauh dari kapasitas kita. Pasti kapasitas kita akan terus Tuhan persiapkan untuk sampai kepada tugas yang Tuhan berikan buat kita. Kita tidak perlu takut sebab bagaimanapun kita akan mengerjakannya, tetap promotor kita itu setia untuk menuntun kita, melindungi kita, dan membawa kita dalam sebuah kemampuan-kemampuan yang terus bertambah. Dari penggembala domba masuk pemain kecapi, masuk di istana, dia mulai lihat, oh aturan-aturan istana ini seperti ini. Ya, dari seperti itu diangkat jadi prajurit, karena zaman dulu kalau perang itu rajanya juga ikut perang. Jadi dia juga tidak akan belambelu, nanti waktu pertama Daud dikasih pakaian perang aja nggak bisa jalan, pegang tombak nggak bisa jalan. Tapi saya percaya ketika Daud sudah jadi prajurit, dia sangat mudah untuk menggunakan semua peralatan perang. Dan dia sudah punya kemampuan itu. Dia menjadi pemimpin dari orang-orang sulit. Memanage orang-orang itu. Menghibur, menguatkan, mengarahkan. Ada orang-orang yang lagi siklak kebakar. Kemudian ada yang sudah capek. Ya udah yang capek berhenti di sini. Yang tidak capek kita mau rebut. Mau bawa kembali itu jarahan dan keluarganya. Dan ketika balik bawa jarahan, orang-orang yang lain itu enak aja dia duduk-duduk itu, nggak usah dibagi. Tapi Daud mengerti bagaimana dia memanage orang-orang itu sampai tidak terjadi pertengkaran dan semua mendapat jarahan. Itu yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Percayalah, Jesus adalah is our promoter. Dia yang selalu mempromosikan hidup kita. Nggak usah cari promosi sendiri. Karena Tuhan sendiri bisa mengangkat kita di tempat yang tepat. Seperti yang sudah Tuhan persiapkan. Dan semua yang Tuhan persiapkan adalah pekerjaan baik. Yang Tuhan persiapkan, gak ada yang gak baik. Terima itu semua dan percaya Tuhan tetap promotor yang ajaib buat kita. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, Tuhan itu benar-benar promotor kita. Yang ngatur segala sesuatu. Seperti pujian yang mengatakan pelukis cakrawala. Ya, dia melukis segala sesuatu. Tidak ada pelukis yang bisa melukis seperti yang saudara dan saya lihat dengan kenyataan. Kalau saudara keluar kota, kemarin ini kita itu pergi ke Bandung lewat jalan biasa. Ya, karena Cocok kepengen tahu ini kok tolnya kok enggak selesai-selesai, cobalah kita mau lihat yang jalan biasa. Nah, waktu di jalan biasa sebelum masuk tol yang kedua, kita lihat pemandangannya bagus banget saudara. Nah, saat pemandangan bagus itu kita bilang, duh bagus banget ya. Ternyata Indonesia saja loh ya. Itu punya pemandangan yang luar biasa. Siapa yang melukis? Yaitu pelukis cakrawala ya. Pemilik jagat raya. Saudara lihat tuh ya. Perangkai jagat raya bukan pemilik ya. Pelukis cakrawala merangkai jagat raya. Jadi bagus. Kalau saudara pergi ke pegunungan ya. Pemandangannya lain lagi. Satu saat saya waktu pelayanan ke Temanggung, kita pergi ke pegunungan, bagus banget pemandangannya.
Kalau kita ke luar negeri ya, waktu saya pergi ke luar negeri nginep di satu hotel, depannya itu ada kali mengalir ya. Gunungnya gunung es. Saya bilang, kok kayak di gambar-gambar ya. Sekarang saya bisa melihat kenyataan. Siapa yang melukis? Pelukis Cakrawala. Ya. Perangkai jagat raya. Jadi dalam hal ini biarlah kita itu setiap kali kita melihat akan lukisan-lukisan yang sangat indah, kita percaya hidupku juga akan dilukis oleh Tuhan. Amin. Hidupku akan dirangkai sedemikian rupa. Seperti seorang perangkai bunga. Itu kalau kita merangkai biasa asal ditancap-tancapkan kurang bagus. Tapi orang yang ahli dalam perangkai bunga, kita akan bisa melihat, wow bagus sekali ya. Nah, demikian juga Tuhan itu pelukis dalam hidup saudara dan saya. Amin. Gak usah takut dalam menghadapi apapun. Dia sudah punya rencana yang luar biasa atas hidup saudara dan saya. Yuk kita doa. Bapa, kami mengucap syukur untuk segala sesuatu yang Kau berikan kepada kami hari ini. Untuk pujian dan penyembahan yang Kau berikan. Untuk firman-Mu Tuhan. Engkaulah promotor kami. Engkau pelukis Cakrawala. Engkau juga melukis dan merangkai hidup kami. Terima kasih Bapak untuk kasih setia-Mu. Dan pada pagi hari ini kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan. Buat kami percaya apapun saat ini kami hadapi. Dimanapun juga kami berada. Baik yang di tempat ini maupun yang streaming. Dalam menghadapi masalah-masalah dalam kehidupan tahun 2023 ini. Tuhan berikan kami percaya. Engkaulah promotor kami. Engkaulah yang merangkai kami. Engkaulah yang melukis kami. Kami percaya akan menjadi suatu lukisan yang indah. Akan menjadi suatu vas bunga yang dirangkai begitu sangat menakjubkan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih semua masalah dalam kehidupan kami. Kami minta di dalam nama-Mu. Engkau turun tangan Tuhan, Engkau buka jalan dalam kehidupan kami. Dan jadikan kami sebagai alat-Mu untuk bersyukur kepadamu. Terima kasih untuk kasih setia-Mu Bapa. Kami saat ini juga tetap berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Engkau berikan hikmat, marifat, kebijaksanaan untuk Bapak Presiden serta semua stafnya. Supaya segala sesuatu yang diputuskan adalah pas di hati-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, semua yang diusahakan oleh Bapak Presiden kami adalah untuk kebaikan dan kesejahteraan rakyat seluruhnya Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Beri kekuatan, beri kesehatan. Berikan kepada Bapak Presiden dan semua stafnya sesuatu hal yang brilian dalam pikiran dan hatinya. Dan saat ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah damai sejahtera-Mu turun, keamanan turun atas bangsa dan negara kami. Kami juga berdoa, kami tetap berpegang kepada firman-Mu Tuhan. Bahwa Engkau tidak akan membinasakan akan dunia ini dengan air bah. Kami percaya Tuhan, apapun yang saat ini Kau izinkan terjadi, itu tidak akan melebihi kekuatan daripada kami masing-masing. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Engkau Bapa yang pegang kendali atas cuaca. Kami mempersembahkan semuanya ke dalam tangan pimpinan-Mu. Terima kasih Bapa untuk kasih setia-Mu. Dan saat ini waktunya setiap hari kami minta kekuatan baru. Setiap hari kami minta Tuhan saat ini juga suatu daya tahan tubuh yang baru Tuhan. Supaya daya tahan tubuh kami memasuki akan hidup kami. Mengusir segala yang tidak baik dalam tubuh kami.
mengusir virus, mengusir baksil, mengusir penyakit apapun juga yang ada dalam hidup kami. Diusir Tuhan oleh daya tahan tubuh yang dari surga. Terima kasih untuk semuanya. Segala puji, hormat dan syukur kami naikkan di hadapan-Mu. Hari ini pun Tuhan, sebelum kami melakukan suatu pekerjaan, kami mohon pengurapan daripada-Mu. Mari saudara, kita masuk dalam pengurapan. Saya minta biarlah pengurapan yang kita terima bukan merupakan suatu pengurapan yang kebiasaan, tapi benar-benar kami percaya bahwa minyak yang kami oleskan adalah minyak yang benar-benar berguna, menguasai akan seluruh kehidupan kami dalam pekerjaan dan segala-galanya. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah pengurapan ini seperti Daud diurapi, sejak itu roh Allah menguasainya. Biar roh-Mu Tuhan menguasai hidup kami, menguasai mata kami, menguasai telinga kami, menguasai bibir mulut kami, menguasai hati kami ya Tuhan. Dan semua yang tidak baik Engkau hancurkan. Kami mengolesi minyak pada tangan kami karena tangan ini kami perlakukan untuk melakukan semua pekerjaan kami hari ini. Kaki kami akan kami pakai untuk berjalan Tuhan, menuju kepada semua berkat yang Engkau sedang siapkan buat kami. Berikan kami Tuhan saat ini kekuatan yang berasal daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua berkat yang Kau siapkan buat kami, kami akan terima dengan utuh. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya penyertaan-Mu sempurna atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, hari ini kami akan mengalami kemenangan bersama-Mu. Haleluya, amin. Dan selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.